Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Selamat pagi. Habis long weekend bagaimana nih hari ini? Iya. Ya. Hari Senin harus kembali semangat dan menghadapi realita. Realitanya apa gitu kan? Karena meskipun berat bekerja, tapi lebih berat lagi dapat tagihan. Wah itu Jadi dia. harus bekerja biar bisa bayar tagihan. Jadi sekarang tanggal tua apa tanggal muda sih sebenarnya kan? Udah ngomongin tagihan ya, tanggal Tapi segini. ini ada tagihan yang bakal berkurang. Tagihannya apa? Tagihan sekolah. Oh iya. Karena katanya sekolah swasta Betul. juga bakal digratiskan Wah, nih. Andi Kumala kalau hat-trick berarti tagihannya hat-trick ya gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas Ya. sebenarnya sekolah mana sih yang bakal digratiskan, Ya, apakah seluruh pembagiannya ya. swasta atau hanya beberapa kriteria tertentu. Ya. Tapi kita hadirkan dulu informasi-informasi pilihan untuk pemirsa. Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya ini berhasil mengungkap jaringan judi online internasional. Seorang pelaku yang berperan sebagai penyedia rekening deposit ditangkap petugas. Penangkapan ya. Penangkapan jaringan judi online internasional di daerah Bengkalis, Riau ini ya. Petugas menemukan kartu ATM dan telepon genggam yang digunakan untuk operasional penampungan transaksi judi online. Selain itu, petugas juga menyita kartu ATM dari berbagai bank. Penyidik kemudian melakukan pengembangan membongkar jaringan judi online lainnya. Ya, kita akan lihat berita selanjutnya pemirsa. Kebakaran hebat melahap ruko yang berada di pusat pertokoan Pasar Lama, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Kobaran api melahap habis rumah makan siap saji di Jalan Kisah Maun, Pasar Lama, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. 5 pekerja menjadi korban kebakaran segera dievakuasi petugas. Petugas dari BPBD Kota Tangerang berhasil memadamkan api walaupun sempat menghadapi kesulitan lantaran ramainya pasar dan sulitnya menemukan sumber api. Biasanya kalau sudah di pasar memang agak sulit ya di Kumala, Iya, mengingat sangat banyak ramai. barang-barang yang mudah terbakar, kemudian jarak antar bangunan juga berdekatan. Betul. Gitu. Baik, kita ke informasi lainnya. Bus antar provinsi Madura Jakarta hangus terbakar di Jalan Raya Paterongan, Kecamatan Galis akibat korsleting arus listrik. Terdengar beberapa kali letusan dari belakang bus hingga mengeluarkan asap tebal, warga langsung panik. Titik kebakaran ini bersebelahan dengan pohon bambu serta tempat jual beli barang bekas yang ternyata ini mudah terbakar. Polisi juga menemukan ribuan batang rokok yang diduga ilegal berserakan dari dalam bus sisa kebakaran. Pemirsa, kurang dari 1x24 jam, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus tewasnya bos sembako di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku berinisial AS ditangkap Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya saat bersembunyi di hotel mewah di kawasan Tangerang Selatan, Banten, Minggu dini hari tadi. Di hadapan petugas, pria berusia 20 tahun ini tidak dapat berkutik dan langsung mengakui telah membunuh dan mencuri barang berharga milik korban. Pelaku pembunuhan kalau tidur, walaupun di hotel mewah, tidurnya nggak akan nyenyak. Ya, karena gelisah ya. Takut digerebek. Betul. Baik, kita ke informasi berikutnya lagi. Satuan Reserse Kriminal Polres Ngawi, Jawa Timur berhasil membongkar sindikat jaringan tindak pidana perdagangan bayi dengan dalih adopsi anak dari keluarga tidak mampu. 4 orang sindikat perdagangan bayi ini ditangkap Satreskrim Polres Ngawi setelah melakukan penyelidikan adanya dugaan jual beli bayi di wilayah Ngawi.
Modus tersangka mencari ibu hamil yang melahirkan dengan kondisi ekonominya lemah, kemudian bersedia menyerahkan bayinya dengan dalih untuk diadopsi dengan mengganti biaya persalinan hanya sebesar 3 juta rupiah. Sindikat ini kemudian mencari pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dan meminta sejumlah uang mencapai 15 juta rupiah. Tersangka sudah menjual lebih dari 10 bayi di wilayah Jawa Timur hingga Jakarta. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Polrestabes Makassar menangkap kawanan geng motor yang melakukan penyerangan menggunakan busur panah terhadap remaja masjid di Makassar, Sulawesi Selatan. Rekaman CCTV kawanan geng motor menyerang jemaah dan remaja masjid menggunakan busur panah di Jalan Gunung Latimojong, Makassar, Sulawesi Selatan ini viral di media sosial. Pasca kejadian tersebut, aparat gabungan Polsek Rapocini dan Polrestabes Makassar menangkap 24 orang remaja pelaku geng motor. Mereka diringkus saat akan melakukan perang antar geng motor di wilayah hukum Polsek Rapocini. Puluhan remaja yang sebagian masih di bawah umur ini termasuk seorang perempuan tergabung dalam 4 kelompok geng motor yang kerap kali meneror warga Makassar menggunakan senjata tajam. Tak hanya pelaku, polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa 4 ketapel beserta anak panah busur, 3 pedang katana, minibus, dan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Dosanya 2 kali lipat ya, Andi Kumala, kalau begini ya. Karena yang diserang masjid, begitu ya. Iya. Jemaah, remaja. Senjata-senjatanya juga serem-serem ya. Iya. Pedang katana, anak panah busur. Baik, kita ke Cirebon. Polresta Cirebon menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus longsor tambang di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Keduanya merupakan pemilik tambang dan kepala teknik tambang. Setelah melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, keduanya ini dianggap lalai dalam menjalankan SOP sehingga terjadi musibah yang menimbulkan banyak korban jiwa. Mereka juga dinilai tidak memperhatikan secara saksama teknik dan keselamatan kerja. Keduanya dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Minerba, dan Pasal 359 KUHP. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni mengaku masih mendalami kasus ini untuk menyelidiki apakah ada kemungkinan tersangka lain. Ya, kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Insiden kecelakaan melibatkan mobil supercar mewah dengan mobil keluarga yang berisikan 6 orang di tol Sidoarjo Porong. Peristiwa ini berawal dari rombongan mobil super mewah yang berjalan beriringan di kilometer 759 tol Sidoarjo Porong. Di titik tersebut rombongan mengurangi kecepatan. Namun satu mobil hilang kendali dan tetap melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga pengemudi mobil supercar mewah ini kurang konsentrasi dan tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Ada juga indikasi mencoba membanting setir, alhasil menghantam bagian belakang mobil keluarga yang berada di sampingnya. Iya, akibatnya mobil yang berpenumpang 6 orang anggota keluarga tersebut terbalik ke arah parit dan 2 orang mengalami luka, dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari Sidoarjo kita bergeser ke kota Ambon, Maluku, pemirsa. Sebuah motor milik salah satu peserta balapan motor bergengsi di kota Ambon, Maluku ini ludes terbakar hingga viral di media sosial. Kita saksikan bersama-sama, pemirsa, bagaimana video amatir memperlihatkan detik-detik kemunculan api pada bagian mesin kendaraan motor milik salah satu peserta balap motor di Ambon, Maluku. Pemilik motor tampak panik saat melihat kemunculan api yang keluar pada bagian mesin saat mengikuti turnamen balap motor. Warga yang berusaha memadamkan api dengan alat seadanya berusaha membawa kendaraan itu ke lokasi kolam air yang tidak jauh dari lokasi kejadian.
Senin pagi kita mau memantau apakah lalu lintas pagi ini masih lancar atau sudah ada hambatan atau kemacetan. Kita akan bergabung dengan rekan-rekan NTMC Polri. Ada Brigadir Sara di Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Sara, silakan dengan informasi lalu lintas dari sana. Baik, terima kasih dan selamat pagi pemirsa. Saya melaporkan dari kawasan Simpang Kalibata di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sudah mengalami peningkatan volume kendaraan. Terlihat kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan kami menghimbau bagi Anda saat melintasi kawasan ini untuk berhati-hati dikarenakan banyaknya angkutan umum yang sering berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Selanjutnya, situasi arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang akan mengarah ke Pancoran ataupun dari arah Kalibata juga akan menuju ke Pancoran sudah dalam keadaan ramai. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Selalu gunakan helm sesuai dengan standar, sabuk keselamatan saat Anda berkendara untuk keamanan dan keselamatan diri Anda pribadi. Dan selanjutnya pemirsa, situasi arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu ataupun Pancoran akan menuju ke Kalibata masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Dan dapat kami informasikan pula, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 150 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 25 luka berat dan 203 luka ringan. Dari 150 laka lantas tersebut, 59,8% terjadi pada waktu siang hari dan faktor penyebab laka lantas salah satunya di antara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dan tidak berada di jalurnya, serta 35 korban lainnya berada di usia sekitar 15 hingga 19 tahun. Untuk itu pemirsa, untuk menekan angka kecelakaan dalam berlalu lintas, patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, tidak melawan arus dan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat berkendara, salah satunya bermain handphone. Dan bagi Anda yang ingin mengupdate situasi tentang arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Selesai melakukan pemusatan latihan di Bali sejak 26 Mei, Timnas Indonesia resmi tiba di Jakarta pada Minggu malam. 30 pemain yang sudah bergabung akan melakukan latihan lanjutan di Jakarta untuk bersiap menjamu Cina pada 5 Juni mendatang. Timnas Indonesia tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat pukul 7 malam dan langsung menuju Hotel Fairmont di Jakarta Pusat. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menyatakan seluruh pemain dalam kondisi fit dan siap melakoni latihan lanjutan di Jakarta. Latihan di Jakarta akan fokus pada pematangan taktik dan mengingat waktu semakin dekat dengan laga kontra Cina pada 5 Juni mendatang. Laga melawan Cina menjadi kunci meraih poin penuh untuk menjaga asa Garuda ke Piala Dunia 2026. Semoga kuncinya nggak hilang. Ya. Semoga kuncinya nggak hilang biar bisa dibuka ya. Nah, biasanya lupa naro kunci ketinggalan, itu yang bahaya. Kuncinya dibawa, bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Udah beli tiket Andi Kumala? Ah, belinya kan ke Anda ya. Jangan buka-buka dong. Harga cocok bungkus. Ya kan? Oke, kita ke berita selanjutnya pemirsa. Persiapan jelang puncak haji masih terus dilakukan oleh petugas. Petugas melakukan pendistribusian makanan siap saji untuk jamaah. BPKH Limited mendistribusikan sebanyak 1,2 juta porsi makanan siap saji atau ready to eat untuk jemaah pada masa puncak haji. Semua makanan didistribusikan ke hotel yang berada di 10 sektor. Makanan ini diperuntukkan bagi jemaah pada tanggal 7, 8, dan juga 13 Zulhijjah. Menu yang disajikan adalah menu Nusantara seperti opor ayam, rendang, dan semur. Jadi ini lebaran lebih awal ya. Udah makan makanan lebaran. Laper nih jam segini. Menteri Agama Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Kesehatan Arab Saudi. Dalam pertemuan, Menak meminta klinik kesehatan haji Indonesia di Mekah dapat kembali berfungsi melayani jemaah setelah dibatasi aksesnya akibat regulasi baru.
Saat ini Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Mekah belum bisa melayani jemaah secara penuh. Pemerintah Arab Saudi mengatur seluruh pasien dirujuk langsung ke rumah sakit. Banyak jemaah haji Indonesia enggan ke rumah sakit di Arab Saudi karena kendala bahasa dan kurangnya pendampingan. Kini Menteri Kesehatan Saudi telah memberi lampu hijau, namun izin penuh masih harus melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi yang memiliki wewenang standar keamanan dan fasilitas. Sementara itu menjelang puncak ibadah haji, jemaah calon haji dari berbagai negara makin ramai berdatangan ke Tanah Suci. Pengawasan dari otoritas Arab Saudi pun kian diperketat. Setibanya di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, calon jemaah haji yang berasal dari Indonesia, Singapura, India hingga Iran langsung melanjutkan perjalanan menuju ke kota Mekah. Mereka melaksanakan rangkaian ibadah haji sebelum puncak pelaksanaan wukuf di Arafah. Sejumlah pemeriksaan dilakukan di berbagai titik masuk ke kota Mekah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan memastikan seluruh rangkaian ibadah haji berjalan sesuai aturan pemerintah Arab Saudi. Hanya jemaah yang memiliki visa haji yang diperbolehkan masuk ke Mekah. Puncak ibadah haji berlangsung pada Kamis 5 Juni 2025. Sementara itu, 3 warga negara Indonesia ditemukan oleh aparat keamanan Arab Saudi di area gurun wilayah Jumum, Mekah. 1 orang meninggal dunia dan 2 orang berhasil diselamatkan. WNI yang meninggal dunia diduga akibat dehidrasi, sementara 2 WNI lainnya dibawa ke rumah sakit. KJRI Jeddah terus melakukan penanganan lebih lanjut terhadap jenazah SM yang berasal dari Madura, Jawa Timur. KJRI juga mengimbau kepada seluruh WNI agar tidak terlibat dalam aktivitas haji non-prosedural serta mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi. Iya, meskipun niatnya baik menjalankan ibadah haji, tapi harus sesuai dengan jalur yang benar ya, harus sesuai prosedur. Pemirsa, pemerintah kembali merespons pernyataan soal siap akui Israel jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Ya, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen Indonesia mendorong solusi 2 negara sebelum RI diplomasi dengan Israel. Sikap pemerintah dalam mengupayakan two-state solution atau solusi 2 negara berdampingan pada konflik penjajahan Palestina oleh Zionis Israel disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono saat dijumpai di kawasan Pinang Ranti, Jakarta Timur, Sabtu sore. Sugi menegaskan resolusi konflik tersebut telah disuarakan pemerintah Indonesia di berbagai forum internasional yang diakui oleh Indonesia. Menurutnya, pemerintah berfokus pada upaya mencapai solusi tersebut. Oleh karenanya, ia tak ingin membahas lebih lanjut tentang bagaimana langkah berikutnya jika solusi tersebut tercapai. Si 2 negara intinya kan itu, mengakui kedua negara kan. Tapi berbagai forum internasional juga menyampaikan menyampaikan hal itu sebagai forum sesuatu yang baru. Tapi dengan two-state solution itu apakah otomatis Indonesia akan langsung berdiplomasi dengan Israel juga? Jadi kita sampai dulu ke titik two-state solution ini. Sebenarnya belum ada tindak lanjut Pak dari pemerintah Indonesia untuk negosiasi, untuk membuka peluang itu. Negosiasi ke Israel, maksudnya untuk mengkomunikasikan secara itu. Kita selama ini selalu mendukung two-state solution. Two-state solution itu ya intinya 2 negara ini diakui kan seperti itu. Di berbagai forum internasional kita ngomong. Kemarin terakhir saya ngomong di ICJ. Ya. Jadi kita bukan bernegosiasi untuk mengakui untuk two-state solution, itu proses yang harus dilewati. Dan peluang baru yang perlu kita manfaatkan. Sebelumnya, pernyataan terbuka soal Indonesia siap berdiplomasi dengan Israel disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu lalu.
Pada pernyataannya, Prabowo mengatakan Indonesia akan mengakui kedaulatan Israel jika Israel mengakui kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Dani Martin, TV One mengabarkan. Pemirsa, kurang dari 1 kali 24 jam, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus tewasnya bos sembako di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Inilah proses penangkapan pelaku berinisial AS yang ditangkap Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya saat bersembunyi di hotel mewah di kawasan Tangerang Selatan, Banten pada Minggu dini hari. Di hadapan petugas, pria berusia 20 tahun ini tidak dapat berkutik dan langsung mengakui telah membunuh dan mencuri barang berharga milik korban. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Pasangan suami istri di perumahan Puri Anggrek, Kelurahan Tritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten diduga jadi korban perampokan. Warga menemukan sang istri tewas dengan kondisi tangan terikat, sementara sang suami dimasukkan ke dalam karung dalam kondisi tak sadarkan diri. Diduga kejadian sekitar pukul 12 malam dan pelaku lebih dari 1 orang yang masuk melalui pintu belakang rumah karena kondisi engsel pintu sudah rusak. Untuk penyidikan lebih lanjut, kasus ini ditangani Polresta Serang Kota. Kita bergeser ke Lampung, pemirsa. Jasad wanita muda ditemukan warga di Kebun Singkong, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung. Terdapat sejumlah luka sabetan senjata tajam pada tubuh korban dan diketahui korban bernama Tia, pegawai tata usaha sebuah sekolah SMA di Banjar Agung. Bahkan korban diketahui ini tengah dalam kondisi hamil muda. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Dugaan sementara korban tewas akibat dibunuh dan hingga kini polisi masih memburu terduga pelaku. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Seorang pria warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini mengamuk, membacok sejumlah warga, bahkan seorang wanita tewas. Peristiwa mengerikan terjadi di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Selatan. Pelaku inisial AA 55 tahun menyusuri permukiman warga sambil mengayunkan parang. Pelaku mengejar bahkan masuk ke rumah warga. Warga berhasil menangkap pelaku, namun 1 orang wanita tewas di lokasi kejadian dan beberapa warga lainnya terluka. Belum diketahui pasti penyebab pelaku mengamuk dan membacok warga ini. Jadi ini di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ya? Ya. Kita ke informasi lainnya. Sakit hati gara-gara kekasihnya dikomentari tak senonoh saat live medsos TikTok. Ini seorang pemuda di Banyuwangi, Jawa Timur nekat menikam penggemar kekasihnya. Wirya Dianto tewas bersimbah darah oleh pelaku KDS. Peristiwa berdarah ini dilatar belakangi sakit hati pelaku terhadap korban yang dianggap menyinggung kekasihnya saat tengah live TikTok beberapa hari sebelumnya. Kekasih pelaku ini biduan dangdut bernama Sabrina Willa Elvareta. Saat live dini hari, beberapa netizen memang berkomentar, salah satunya korban yang mengomentari fisik Sabrina secara tak senonoh.
memang kalau kita berbicara netizen, komentar-komentar netizen pedas-pedas ya di Gumala ya. Sebaiknya sih nggak usah lihat komentar ya. Iya, matiin aja kolom komentarnya matiin. Nah, untuk mengetahui bagaimana update terkini dari informasi pembunuhan live TikTok ini, kita sudah terhubung dengan Kompol Komang Yogi Arya Wiguna selaku Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mas Philip, Mbak Mala. Baik Pak Kasat, kami ingin mengetahui informasi lebih lanjut bagaimana penyelidikan terkait kasus ini, bagaimana juga kemudian pelaku bisa menghampiri korban. Apakah memang pelaku dan korban ini sudah saling mengenal? Ya, baik. Jadi kami jelaskan berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 di Kecamatan Gambiran, wilayah hukum Polresta Banyuwangi. Ada kejadian dugaan terkait dengan pembunuhan atau penganiayaan berat sehingga mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh terduga tersangka, dalam hal ini KDS, yang memang dilakukan secara diduga sengaja. Dalam hal ini menggunakan senjata tajam yang kemudian menghunuskan kepada dada korban sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Untuk saat ini pelaku sudah kami amankan dan sudah kami tetapkan tersangka. Iya, Pak Kasat, apakah memang pelaku ini sudah berniat untuk menganiaya korban karena sudah membawa senjata tajam? Iya, betul. Jadi pelaku menganiaya dengan menggunakan senjata tajam yang berjenis karimbit, yang kemudian setelah melakukan penusukan terhadap korban, sempat dibuang di sungai sekitar TKP, dan juga sempat ada melakukan percobaan untuk melarikan diri, namun yang bersangkutan akhirnya menyerahkan diri ke aparat kepolisian. Baik Pak Kasat, bagaimana cara pelaku kemudian melacak netizen yang berkomentar secara tidak senonoh ini Pak? Iya, jadi berawal dari live TikTok yang diduga dilakukan oleh pacar pelaku atau teman dekat pelaku, yang kemudian dari pihak korban ada komentar yang berkaitan dengan muatan seksis atau asusila yang membuat ketersinggungan. Kemudian terduga pelaku mencari atau menelusuri identitas daripada pemilik akun, yang kemudian setelah diketahui dijanjikan untuk ketemu beberapa hari. Setelah bertemu, yang seharusnya di sana adalah momen klarifikasi, namun ternyata pelaku langsung melakukan serangan terhadap korban. Ini yang mengakibatkan korban mengalami serangan yang fatal, yakni selain ditendang juga ditusuk di dada di sebelah kanannya, hingga kehilangan banyak darah dan meninggal di TKP. Iya, jadi pelaku dan korban ini tidak saling mengenal sebelumnya ya Pak Kasat? Untuk korban dan pelaku diduga saling mengenal. Ini informasi yang sedang kami dalami karena memang ada dugaan saling mengenal, sehingga kami masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan saksi-saksi lebih lanjut. Sehingga apakah ada motif lain, termasuk juga saksi-saksi yang lain yang sedang kami masih dalami hingga saat ini. Tapi dari pengakuan pelaku pada saat di lokasi, apakah memang percekcokan itu dipicu lagi oleh sesuatu yang lain, atau memang pada dasarnya kemarahan pelaku ini hanya karena komentarnya saat live TikTok tersebut, Pak? Ya, jadi untuk motif lain ataupun juga maksud lain itu masih kami lakukan analisa dan pendalaman. Tapi untuk motif yang memang saat ini bisa kami ketahui adalah berkaitan dengan ketersinggungan pelaku saat pacarnya dikomentari secara fisik pada saat live TikTok oleh korban. Ini yang membuat motif utama dan motif awal yang memang sampai dengan saat ini bisa kami ketahui. Ya, komentarnya tersebut apakah memang mengarah kepada pelecehan atau seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk komentar yang dikatakan oleh korban di live TikToknya pacar pelaku berkaitan dengan menunjuk daripada salah satu organ tubuh, bagian vital, yang memang muatannya indikasinya ada masalah seksis ataupun juga asusila. Baik, berarti ini melecehkan begitu ya Pak? Ya, melecehkan. Dianggap melecehkan oleh korban, mohon maaf, oleh pelaku dan juga pacar pelaku. Sementara itu Pak Kasat, apakah kekasih pelaku, terduga pelaku ini juga mengenal korban sehingga kekasih terduga pelaku ini juga jadi curhat ya ke kekasihnya, kemudian dilakukanlah pembunuhan ini, Pak?
Ya, jadi berkaitan dengan terduga pelaku ini masih kami dalami apakah memang mengkonsumsi zat atau obat-obatan terlarang. Saat ini masih dilakukan tes urin dan juga berkaitan dengan cek kadar alkohol apakah memang ada alkohol pada saat sebelum melakukan kejadian tersebut. Apakah ini konstruksi hukumnya dimasukkan ke dalam pembunuhan berencana atau tidak? Ya, untuk terkait dengan konstruksi hukum, sementara pasal yang kami kenakan adalah pasal 340 atau 338 atau 351 ayat 3 KUHP yang berkaitan tentang pembunuhan berencana ataupun pembunuhan dan penganiayaan berat yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Mengapa kami kaitkan dengan diduga ada perencanaan? Karena memang ada jeda waktu beberapa hari sebelum pelaku ini merencanakan bertemu dengan korban, yang terus kemudian memang diduga senjata tajam ini sudah dipersiapkan oleh pelaku ketika sesaat bertemu korban akan langsung menghunuskan senjata tajam ini. Itu makanya kami masukkan juga terkait dengan delik pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Iya, Pak Kasat, apakah yang diperiksa ini hanya pelaku saja? Bagaimana dengan kekasih pelaku yang live TikTok ini, statusnya seperti apa? Iya, jadi setelah kejadian kami periksa semua saksi-saksi yang ada di lokasi dan yang melatar belakangi kejadian ini, termasuk pacar atau teman dekat pelaku dan juga beberapa orang yang memboncengi pelaku pada saat kedatangan yang bersangkutan ke TKP saat menemui korban. Baik, terima kasih Kompol Komang Yogi Arya Wiguna selaku Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi untuk penjelasannya ya pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Kasat, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Mas Philip, Mbak Mala, terima kasih. Ya. Belum lama ini MK mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam amar putusannya, MK memerintahkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun, tidak hanya untuk sekolah negeri, namun juga sekolah swasta. Wajib belajar 9 tahun yang selama ini hanya dirasakan oleh sekolah negeri, menimbulkan kesenjangan. Akibatnya, ada keterbatasan daya tampung di sekolah negeri yang menyebabkan orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah swasta dan harus merogoh kocek cukup dalam. Terkait hal ini, Pemprov DKI Jakarta menjadi daerah yang akan mengikuti putusan MK tersebut mulai tahun ajaran 2025-2026 karena sejalan dengan rencana Gubernur Pramono Anung yang mencetuskan sekolah swasta akan disubsidi oleh Pemprov. Meski demikian, tidak semua sekolah swasta yang akan digratiskan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sekolah yang akan digratiskan adalah sekolah yang banyak menampung warga yang memang memiliki keterbatasan dalam ekonomi yang rencananya akan dilakukan di 40 sekolah dasar swasta. Lantas, seperti apa implementasinya terhadap sekolah swasta yang selama ini sudah mandiri dengan memungut biaya yang cukup mahal dari anak didiknya? Dan bagaimana pula penerapan aturan ini untuk daerah selain Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Sebenarnya kalau pagi-pagi sudah mendengar kata gratis itu langsung senang ya Andi Kumala ya. Tapi masih ada yang belum sempurna dari kata gratis tersebut, begitu Andi Kumala. Apanya nih yang belum sempurna? Kebijakannya. Jadi makanya ini kan masih menjadi pro kontra apakah sekolah gratis untuk anak SD sampai SMP ya. Iya, 9 ini tahun. bisa diimplementasikan kepada sekolah swasta dan juga negeri. Kan masih menjadi pertanyaan. Iya, karena kan butuh biaya dan anggaran yang besar ya. Apakah kita mampu? Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio maupun melalui sambungan Zoom. Ada Mas Ari Hardianto, Koordinator Advokasi JPPI. Kemarin yang menggugat ke MK ya Mas Ari. Selamat pagi, Mas Ari. Sehat. Kayaknya sumringah banget nih. Sudah dikabulkan ya. Iya, penantian setahun lebih. Oke. Kemudian juga melalui sambungan Zoom sudah bergabung Satriwan Salim, Wasekjen FSGI ya. Betul sekali. Selamat pagi Mas Satriawan. Ya, saya Koordinator Nasional P2G, Mbak. Oke, berarti Koordinator P2G. Oke, terima kasih. Mas Satriwan, baik, kita mungkin ke Mas Ari dulu sebagai yang menggugat kemudian dikabulkan. Bagaimana perasaannya, Mas? Pertama bersyukur ya, syukur bahwa ternyata
apa yang kemudian diyakini oleh masyarakat sipil bahwa seharusnya pendidikan itu tanpa dikotomi, tanpa diskriminasi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 31 bahwa bahwa warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara wajib membiayai atau pemerintah wajib membiayai. Ini dimaknai betul bahwa tidak hanya untuk pendidikan dasar di sekolah negeri, tapi juga yang ada di pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yang disebut swasta seperti itu. Tapi kan kalau kita kemudian berbicara menggratiskan begitu ya, sekolah swasta, tentunya kan ada fasilitas yang mereka dapat. Bagaimana kemudian kata gratis itu bisa diimplementasikan di sekolah-sekolah swasta, Mas Ari? Ya, ini kan berarti kan diskusinya tentang akses dan kualitas kan ya. Jadi yang dibicarakan adalah pertama kita meyakini bahwa akses itu adalah tidak bisa dilepaskan dengan kualitas. Itu satu. Bahwa setiap anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Akses pendidikan dalam pendidikan dasar itu tanpa dipungut biaya itu adalah hak setiap warga negara, setiap anak Indonesia. Itu satu. Terus bagaimana kemudian dengan kualitas? Maka yang dikonstruksikan dalam pemikiran kita dalam pemohonan itu adalah kita memprioritaskan mereka yang ada di daerah tertinggal, mereka yang ada di dalam taraf kemiskinan menengah ke bawah lah seperti itu, yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan negeri dan terpaksa kemudian masuk ke sekolah swasta dan itu berbayar. Nah, itu yang menjadi trigger kami kemudian mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Iya, tapi bayangan Mas Ari itu nanti diterapkannya apakah sama semua ke seluruh sekolah swasta atau harus ada kriteria-kriteria tertentu? Bayangan dan ini sudah dilakukan sebenarnya oleh beberapa pemerintah daerah gitu. Memang perlu ada semacam pengelompokan pengelompokan untuk memahami sebaran sekolah. Jadi dan sebaran anak. Jadi anak misalnya ya satu kabupaten itu ada beberapa anak yang memasuk dari TK, dari umur SD ada berapa ribu anak. Nah, setelah itu ada berapa jumlah sekolah negeri yang itu kan bisa gratis. Kalau daya tampungnya nggak memenuhi, kan pasti memang tidak penuh, tidak daya tampungnya tidak penuh, tidak cukup gitu, maka sekolah yang swasta diikutkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini. Nah, itu gratis semua tuh. Nah, itu kan ada ininya di dalam persidangan juga kita sampaikan memang perlu ada standar pembiayaan minimum yang itu bisa kita ketahui ketika kita melakukan asesmen di setiap sekolah. Karena kan hari ini kan pendidikan itu kan seperti komoditi bisnis kan, komersialisasi. Bisa dibilang hampir masuk barang mahal begitu. Barang mahal, apalagi yang swasta gitu kan, mahal-mahal seperti itu. Nah, itu kita tidak terlalu memberatkan hal itu. Yang kita beratkan itu adalah, trigger kita adalah mereka yang tidak mendapatkan akses pendidikan sekolah di negeri dan terpaksa untuk masuk ke sekolah swasta dan itu berbayar. Karena kami di jaringan sering banget mendapati mereka yang pertama harus pontang-panting nyari sekolah. Dan hingga pada akhirnya masalah dia nggak bisa ngambil ijazah. Kita belum lama tuh kita membantu beberapa mahasiswa SMA ya swasta yang nggak bisa ngambil ijazahnya. Itu kita bantu, kita advokasi sampai ya dapat bantuan dan dia bisa mengambil ijazahnya dan bisa mencari pekerjaan atau lanjut ke perguruan tinggi. Nah, ini momok sebenarnya, polemik dari pendidikan kita yang mahal, pendidikan kita yang nggak bisa diakses secara merata gitu. Jadi itu yang trigger kami itu. Baik, saya mau ke Mas Satriwan. Mas Satriwan, apakah Anda sependapat dengan Mas Ari bahwa ini selama ini sudah menjadi polemik kalau sekolah swasta ini berbayar? Apakah keputusan MK ini sudah tepat? Terima kasih Mbak Andi. Kami dari P2G mengapresiasi ya
keputusan MK ini bahwa ada konsistensi atau mungkin keseriusan ya komitmen pemerintah di dalam melaksanakan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya, bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Nah, dalam konteks di DKI Jakarta, kami melihat bahwa DKI Jakarta termasuk provinsi rasa-rasanya yang paling besar gitu ya APBD-nya gitu. Jadi dari segi anggaran DKI Jakarta itu sangat wajar untuk menggratiskan sekolah SD, SMP, bahkan sampai SMA, SMK gitu ya, termasuk yang swasta di sini gitu. Itu yang pertama. Kalau kita lihat anggaran pendidikan di DKI tahun 2025 ini dari APBD-nya DKI gitu ya, itu hampir 21 triliun. Ini saya pikir angka yang sangat fantastis gitu ya. Nah, kemudian mengenai skema SPMB bersama atau pendidikan gratis melalui SPMB bersama, sebenarnya DKI Jakarta itu sudah menerapkan sejak tahun 2021. Zaman Kepala Dinas Pendidikannya Ibu Nahdiana kalau tidak salah. Waktu itu memang dilaksanakan sistem atau skema PPDB, penerimaan peserta didik baru bersama di jenjang SMA, ya kan, kemudian SMK dan SMP di tahun 2024 gitu. Nah, itu dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam rangka mengakomodir ya anak-anak kita gitu yang tidak diterima di sekolah negeri, ya kan, karena keterbatasan daya tampung tadi. Nah, kemudian mereka diredistribusi oleh pemerintah DKI untuk diterima di sekolah-sekolah swasta gitu ya. Walaupun sebenarnya itu masih terbatas gitu. Nah, yang kedua, dalam konteks lebih luas lagi gitu ya, keputusan MK ini memang kami melihatnya sangat realistis gitu ya, dan empiris gitu, bahwa pendidikan kita itu memang berbiaya mahal gitu ya, dan tidak semua orang tua itu mampu menyekolahkan anaknya karena biayanya mahal. Di satu sisi sekolah negeri itu jumlahnya terbatas, daya tampungnya terbatas, rombelnya terbatas. Di sisi lain ada sekolah swasta gitu kan ya, yang mereka itu juga sudah eksis sejak sebelum Republik ini berdiri, termasuk madrasah-madrasah swasta gitu. Nah, pemerintah pusat selama ini hampir 20 tahun terakhir gitu kan sudah memberikan bantuan operasional sekolah. Jadi sekolah swasta itu Mbak Andi, Mas Philip juga menerima dana BOS ya untuk SD, SMP, SMA, SMK ya selama ini, nggak hanya sekolah negeri. Nah, tetapi dalam realita di lapangan, sekolah-sekolah swasta yang menerima dana BOS itu tetap melakukan pungutan, ya kan, pungutan kepada orang tua, karena mereka tidak bisa tercover dengan dana BOS, ya kan, pembiayaan sekolah swasta itu tidak bisa tercover keseluruhan dengan bantuan BOS dari pemerintah pusat atau daerah tadi gitu kan ya. Nah, oleh karena itu kami melihat dengan adanya komitmen negara seperti ini, harus ada regulasi turunannya dan harus dipastikan bahwa semua sekolah swasta yang menerima dana BOS itu tidak boleh lagi, ya kan, melakukan pungutan-pungutan kepada orang tua murid gitu. Oleh karena itu harapannya tentu ke depan dana BOS-nya harus ditingkatkan. Ya kan, dana BOS itu kecil sebenarnya kalau dilihat rata-ratanya Mbak Andi, itu sekitar 900.000 sampai 1,2 juta per siswa, ya kan, per tahun gitu. Kalau kita lihat unit cost-nya, sebenarnya sekolah-sekolah swasta yang bagus gitu ya, yang mereka mandiri tidak dapat dana BOS, itu anggaran per siswanya itu jauh melampaui dana BOS dari pemerintah. Oleh karena itu kami berharap ke depan pemerintah menaikkan juga dana BOS gitu kan kepada sekolah-sekolah negeri maupun sekolah-sekolah swasta, sehingga semua unit pembiayaan, apakah itu buku, uang seragam, ya kan, kegiatan wisuda, kegiatan akademik, ekstrakurikuler, itu betul-betul dibiayai, di cover oleh pemerintah, ya kan, pemerintah pusat maupun daerah. Demikian. Mas Satriawan, kalau memang swasta kemudian dilibatkan dalam program sekolah gratis ini, kan tentunya mereka akan mendapatkan mahasiswa tambahan ataupun murid-murid tambahan. Nah, yang menjadi PR bagaimana kemudian kualitas dari proses belajar mengajar di sekolah swasta tersebut, dan bagaimana kemudian mengatasi kesenjangan sosial dengan mereka murid-murid yang sudah bayar dan juga mereka murid-murid yang masuk melalui jalur sekolah gratis seperti itu, Mas Satriawan? Ya, kalau terkait pelayanan, saya pikir kan di standar proses ya, di Permendikbud tentang standar proses, untuk SD itu kan maksimal 28,
untuk SMP itu 32, dan untuk SMA SMK itu 36. Walaupun di DKI dulu bisa ditoleransi satu rombel itu ya satu ruang kelas itu sampai 40. Nah, dengan adanya skema sekolah gratis atau SPMB bersama atau PPDB bersama, ya sebenarnya bisa titipan quote unquote ya, redistribusi atau titipan dari pemerintah Provinsi DKI ke sekolah swasta itu kan tidak sampai ratusan ya. Maksud saya di satu rombel, di satu sekolah itu titipannya bisa dihitung ya tidak terlalu banyak ya, puluhan biasanya gitu. Dan sekolah yang bekerja sama dengan Pemprov DKI juga untuk SD itu hanya 40. Jadi saya pikir untuk kualitas pelayanan ya, fasilitas, saya pikir itu tidak masalah gitu ya. Walaupun kami berharap harus ada batas maksimal ya, satu rombel itu berapa gitu. Dan kedepannya sekolah-sekolah yang terlibat jangan lagi terbatas hanya 40 sekolah ya kan. Kalau di awal 2021 2022 PPDB bersama itu melibatkan lebih dari 50 sekolah SMA loh ya kan, bahkan ratusan SMA gitu. Nah yang kedua, harus ada kualifikasi sekolah baik SD, SMP, SMA yang bisa dilibatkan dengan skema sekolah swasta gratis ini atau SPMB bersama ini gitu ya, yaitu yang akreditasinya saya rasa minimal B. Ya lebih bagus idealnya tentu A. Yang kedua, rapor pendidikannya itu bagus, literasinya, numerasinya, lingkungannya, kemudian yang aman, yang nyaman, kemudian pendidikan karakternya yang baik, fasilitasnya lengkap gitu kan ya, supaya tidak ada disparitas pelayanan sekolah swasta dengan sekolah-sekolah negeri gitu. Jadi saya pikir demikian, Mas Andi. Baik Mas Satriwan, kalau tadi Mas Satriwan katakan kan contohnya DKI, tentu provinsi yang anggarannya lumayan besar. Nah bagaimana dengan daerah-daerah lain yang di Indonesia kan ini berlaku keseluruhan ya Mas Ari? Nanti kita akan bahas usai jeda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, saya mau langsung ke Mas Ari, bagaimana kemudian jika sekolah gratis ini berjalan? Membedakan ataupun tidak menimbulkan kesenjangan sosial antara mereka murid-murid yang sudah masuk dari awal di sekolah swasta, sudah membayar, dengan mereka yang masuk melalui jalur dalam tanda kutip gratis begitu. Agar tidak ada lagi kata-kata dalam bahasa lainnya itu titipan begitu, Mas Ari. Iya, jadi ini perlu ditekankan bahwa pendidikan gratis, pendidikan tanpa dipungut biaya itu bukan pendidikan atau bukan belas kasihan. Nah, tapi dia itu adalah hak konstitusi setiap anak Indonesia. Nah, itulah jadi skemanya yang mungkin cukup tepat atau yang tepat bagi kami adalah bentuknya kerjasama. Artinya sedari awal memang sekolah swasta itu dipersiapkan untuk menjadi bagian dari program wajib belajar 9 tahun pendidikan dasar yang tanpa dipungut biaya ini. Nah itu setelah itu dimasukkan dalam satu sistem, yaitu sistem penerimaan murid baru. Artinya kan dimulai di mana si sekolah swasta ini menjadi bagian dari program wajib belajar bersama pemerintah. Jadi zaman dulu ada beasiswa. Enggak beasiswa. Kalau beasiswa jadinya belas kasihan tadi itu. Skemanya seperti apa, Mas, kalau kerjasama itu? Jadi skemanya sekolah itu menjadi sekolah mitra sekolah negeri, mitra pemerintah yang dimana sekolah itu sebagai penyelenggara pendidikan dasar, dan itu diberikan ketika dia saya ikut program wajib belajar sekolah saya gitu, artinya ya sudah semua operasional dan lain-lain itu sama seperti sekolah negeri, nggak ada bedanya gitu, dan itu gratis. Anak yang masuk ke situ ya gratis semua, nggak ada anak yang berbayar, gratis dan tidak ada pungutan-pungutan lagi gitu. Sedari awal gitu, nggak yang tidak yang ujuk-ujuk, cuma sudah dari awal udah gratis. Dan itu caranya bagaimana? Adalah tadi menghitung dulu jumlah anak. Jadi kita harus mulai dari anak dulu. Anaknya ada berapa, jumlah anaknya yang akan sekolah di sekolah, misalnya yang gampang SMP. Ada berapa ribu anaknya, misalnya 20.000 di satu kabupaten misalnya. Itu butuh diklasifikasi di setiap kecamatan sesuai dengan domisili anak itu semua. Ada berapa jumlah sekolah, bahkan biasanya kan ada di satu
kecamatan nggak ada sekolah negerinya, yang adanya sekolah swasta, Nah, tingkat itu masih SMP jadi PR gitu baru kan. juga kan, ya. Makanya, jadi itu perlu dilihat, berarti di situ diperbanyak swastanya yang bermitra dengan pemerintah, kan gitu. Ntar kalau yang misalnya di sekolah di satu kecamatan yang ada SMP-nya cuman lebih dari 1, 2 misalnya cukup nambah 1 sekolah swasta. Jadi modelnya kayak gitu, tidak yang sporadis setiap sekolah swasta, kan artinya akhirnya SPM-nya akan beda-beda nanti. Maka dikelompokkan itu dalam rangka untuk melihat pertama mana yang paling logis gitu, pemerintah bisa segera bantu. Misalnya per siswa 10 juta per tahun misalnya. Adanya di sekolah tingkat yang misalnya pengelompokan sekolah yang range harganya berapa gitu. Artinya yang akan besar-besar itu yang punya selling value gitu, kalau menurut putusan MK, yaitu udah nggak masuk. Artinya setiap anak yang orang tuanya dengan kesadarannya memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang punya selling value tadi, punya kekhasan-kekhasan, dan dia memang mengakahkan bahwa harganya sekian, elit sekian, gitu ya. itu yang elit lah gitu, ya udah nggak ke ini. Tapi yang sekolah-sekolah yang punya pengelompokan misalnya yang menengah sampai yang ke bawah gitu, nah itu yang diprioritaskan menjadi mitranya pemerintah, sekolah swasta itu. Terus tadi gimana kualitasnya? Ya disamakan dengan negeri gitu. Kita punya standar pendidikan nasional kan, SPN itu. Nah itu yang disamakan. Itu next berikutnya, standarnya, kualitas gurunya, kesejahteraan gurunya ditingkatkan. Maka itu dari keputusan MK ini kami berharap adalah ada pertama penyertaan sekolah swasta di dalam sistem penerimaan murid baru sebagai mitra, sebagai kerjasama atau kerjasama lah. Terus yang kedua, refocusing anggaran pendidikan yang 20%. Hari ini aja Kemendikbud nggak nyampe 5% kan, dia mengelola anggaran 20%, 4,7. Nah ini perlu dievaluasi besar-besaran, direformasi nih pembiayaan pendidikan, harus fokus kepada kementerian yang urusan pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Berarti kalau difokuskan semua daerah ini bisa sebenarnya bisa. Ya? Jadi kayak tadi kan nyontoin Mas Satriano nyontoin DKI Jakarta. Sebenarnya Kota Semarang udah ngelakuin, Balikpapan udah ngelakuin, beberapa daerah tuh sudah ngelakuin, dan punya, bahkan di Papua ada ngelakuin, Paniaman gitu ya. Terus di Bali juga ngelakuin pendidikan gratis SD SMP. Nah ini bisa sebenarnya, yang penting ada political will tadi itu pemerintah daerah untuk bisa benar-benar fokus menjalankan amanah konstitusi ini bahwa pendidikan dibiayai oleh pemerintah gitu loh. Baik, kita ke Mas Satriwan kembali. Mas, kalau dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru, bagaimana melihat kualitas dari sekolah-sekolah swasta jika kebijakan ini diterapkan? Selama ini kan pungutan-pungutan dari swasta ini biasanya juga untuk kesejahteraan guru, untuk fasilitas pendidikan. Itu nantinya kalau gratis seperti apa, Mas Satriwan? Ya, tadi sudah disebutkan, ya kita memiliki itu Mas Ari, Standar Nasional Pendidikan ya, SMP. Ada 8 Standar Nasional Pendidikan. Jadi saya rasa sekolah-sekolah swasta yang dilibatkan di dalam skema PPDB atau SPMB bersama, atau yang disebut lebih populis sebagai sekolah swasta gratis, itu harus betul-betul berkualitas. Berarti harus ada standar minimalnya. Misalnya dari aspek apa? Aspek guru dan tenaga kependidikan, ya kan, aspek sarana prasarana gitu harus sama dengan sekolah negeri minimal gitu ya, syukur-syukur bisa lebih gitu. Nah yang akreditasinya berarti tadi saya katakan minimal B, jangan yang C, atau lagi yang belum diakreditasi itu lebih parah gitu ya. Jangan sampai sekolah yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi DKI atau pemerintah provinsi lain yang melaksanakan PPDB bersama, itu sekolah-sekolah yang kualitasnya rendah, yang guru-gurunya juga digajinya itu di bawah standar minimal gitu ya, seperti kawan-kawan buruh gitu. Nah DKI Jakarta alhamdulillah kan upah minimum provinsinya kan sudah 5 juta sekian gitu. Jadi saya pikir standar gaji gurunya pun harus minimal sama dengan standar upah minimum di daerah tersebut seperti di DKI gitu. Nah yang ketiga, saya rasa dengan adanya wacana kita dorong ya, Kemdikdasmen, Kementerian Agama gitu ya, menambah dana BOS, berarti kita juga harus, tadi saya sepakat, refocusing anggaran. Nah, harus diketahui oleh publik, Mbak Andi, Mas Philip,
Kemdikdasmen itu kementerian yang yatim piatu ya dari aspek anggaran pendidikan. Karena hanya mendapatkan 4,6% saja dari 20%. Kalau ada persoalan pendidikan, persoalan guru, kualitas pendidikan, pisahnya rendah, pasti yang dituju itu, yang dikritik adalah Kemdikdasmen. Padahal Kemdikdasmen hanya mengelola 4,6%, hanya sekitar 33 triliun. Ya kan, lebih besar APBD DKI Jakarta ketimbang anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kemdikdasmen. Nah, lebih banyak dikelola oleh kementerian lembaga lain, ya kan, yang juga menyelenggarakan fungsi pendidikan, yang punya sekolah, yang punya politeknik negeri juga, ya kan, kementerian-kementerian lain itu 105 triliun mereka. Dan lebih besar lagi yaitu transfer ke daerah, ya kan. Nah, jadi saya pikir harus ada kita tata kelola ulang, ya kan, sistem pembiayaan dari 8 standar nasional pendidikan tadi, sistem pembiayaan atau standar pembiayaan kita harus kita tata ulang kembali gitu ya. Dan rasa-rasanya Kemdikdasmen itu harus mendapatkan porsi anggaran yang proporsional gitu ya. Kalau kita ingin betul-betul meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas guru-guru kita, ya kan, meningkatkan kemampuan literasi, numerasi kita gitu. Bagaimana Kemdikdasmen bisa untuk mengolah ini semua, ya kan, tetapi anggarannya yatim piatu tadi saya katakan gitu, paling rendah gitu ya, paling rendah dalam konteks kementerian yang mengolah pendidikan. Nah, yang paling penting juga ini skema PPDB bersama atau SPMB bersama dengan formula populis sekolah swasta gratis ini menjadi solusi, ya kan. Kami berharap Pemprov atau Pemkot atau pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, ya kan, mereka menggunakan pola-pola ini. Surabaya juga sudah punya, SD SMP-nya sudah gratis juga tuh yang swasta, ya kan. Kemudian Kota Tangerang kalau tidak salah, atau Tangerang Selatan, Gorontalo dan seterusnya gitu. Cuman betul-betul kami berharap di sini sekolah-sekolah swasta yang dilibatkan di dalam skema SPMB bersama harus yang berkualitas. Nah, kedepannya bukan hanya yang ikut SPMB bersama lagi yang digratiskan, tetapi semua sekolah-sekolah swasta tanpa kecuali gitu ya, yang mereka itu menerima dana BOS. Soalnya begini Mbak Andi, ada sekolah swasta yang mereka itu sudah mandiri dari awal, sejak berdirinya sudah mandiri, swakelola, swadana, dan mereka itu tidak menerima dana BOS. Ya kan, karena mereka menawarkan program-program yang berdiferensiasi dari aspek keagamaan, dari aspek program internasional, berdiferensiasi dari sekolah negeri atau sekolah swasta lain. Nah, ini sekolah yang klasternya ini biasanya lebih mahal. Unit cost-nya, ya kan, standar pembiayaannya juga lebih mahal ketimbang anak-anak di sekolah swasta biasa atau yang negeri. Nah, saya pikir ini adalah sekolah-sekolah yang betul-betul dipilih oleh orang tua, yang sebagian masyarakat mengatakan ini sekolah swasta yang elit atau yang mahal. Ya, nggak apa-apa terus, karena ini pilihan orang tua dan orang tuanya mampu gitu ya untuk memilih sekolah swasta yang upper ini, karena mereka menawarkan program yang berbeda, menawarkan kurikulum yang plus-plus, kurikulum nasional plus misalnya kurikulum internasional yang fasilitasnya jauh melampaui sekolah-sekolah negeri yang kecepatannya mereka, ya kan, akselerasi mereka di dalam transformasi pedagogik, lingkungan yang aman itu juga melampaui sekolah swasta yang umum atau yang sekolah negeri yang pada umumnya. Ini saya pikir tidak masuk ke dalam keputusan MK atau pengecualian gitu ya. Nah, jadi ini adalah harapan kita, sekolah-sekolah swasta yang mungkin levelnya yang middle atau yang lower tadi gitu ya, itu betul-betul gratis. Tidak hanya sebatas, Mas Ari mungkin setuju juga gitu ya, tidak hanya sebatas melalui skema SPMB bersama. Kalau SPMB bersama kan Mas Ari hanya beberapa sekolah yang terlibat saja yang mau bekerja sama dengan pemerintah daerah, benar nggak? Sedangkan yang lain tidak mau gitu, dan jumlahnya lebih banyak gitu kan. Dan ini akan membantu mengakselerasi, ya kan, anak-anak kita untuk mengakses sekolah. Karena apa? Angka tidak sekolah Indonesia itu hampir 4 juta anak. Nah, ini kan extraordinary, berarti upayanya pun harus extraordinary. Dengan keputusan MK, ini menjadi komitmen dari negara untuk menggratiskan sekolah, termasuk sekolah swasta yang masuk kategori, dan harus implementasinya betul-betul dimonitor, dievaluasi, tidak boleh lagi ada pungutan, ya kan, karena sudah di-cover oleh negara, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta yang dilibatkan. Demikian Mas Philip, Mbak Andi.
Ya, baik, terima kasih Mas Satriwan untuk penjelasannya. Sedikit saja, setuju dengan penjelasan Mas Satriwan? Ya, oke lah. Oke ya, Oke udah aja, sepakat langsung ya. Berarti Gas nih, berarti ya. berarti tinggal mekanisme penerapannya dan mungkin aturan turunannya Iya, supaya ini aturan-turunannya. tidak rancu dalam penerapannya. Iya. Baik, terima kasih Mas Ari Ya, sudah hadir terima di kasih, Mas studio Ari. dan Terima juga kasih. Mas Satriwan sudah Mas bergabung. Satriwan, terima kasih. Iya, Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali dengan bahasan lainnya di mana satu korban longsor di Tambang Batu Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kembali ditemukan tim penyelamat. Korban ditemukan tertimbun material kerikil dan tanah di antara batu besar. Laporan selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, satu korban longsor di Tambang Batu Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kembali ditemukan tim penyelamat. Korban ditemukan tertimbun material kerikil dan tanah di antara batu besar. Korban ditemukan di antara batu besar yang tak jauh dari lokasi 3 jenazah yang ditemukan pada Sabtu kemarin. Petugas Inafis dari Polresta Cirebon langsung melakukan identifikasi terhadap jenazah korban yang berhasil diangkat tersebut. Diketahui korban yang ditemukan bernama Bola Naula Sanjaya, berusia 53 tahun. Korban merupakan pekerja tambang yang saat kejadian tengah beraktivitas di sekitar lokasi. Total petugas gabungan telah mengevakuasi 19 jenazah korban longsor tambang Batu Gunung Kuda ini. Petugas masih harus berhati-hati dalam proses evakuasi mengingat beberapa kali terjadi longsoran di sektor kanan. Ya, salah satu keluarga korban longsor tambang Gunung Kuda, Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat, Minggu sore mendatangi lokasi kejadian. Mereka masih mencari informasi keberadaan anggota keluarganya yang diduga menjadi korban longsor. Mini Darmini dan kedua orang anaknya melakukan doa bersama berharap sang suami segera ditemukan jika menjadi salah satu korban longsor karena sejak peristiwa longsor Puji Siswanto tidak kunjung pulang ke rumah. Menurut Mini Darmini, Puji Siswanto sudah bekerja di lokasi tambang Gunung Kuda selama 3 tahun sebagai kenek operator alat berat. Puji diduga menjadi salah satu korban yang tertimbun reruntuhan batu tambang galian Gunung Kuda. Warga yang udah ketemu atau belum? Belum. Oh, belum ketemu. Puji, ya orang Majalengka. Orang Majalengka? Iya. Sementara itu pemirsa, Polresta Cirebon menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus longsor tambang di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Keduanya merupakan pemilik tambang dan kepala teknik tambang. Dari hasil penyidikan, serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara yang kami lakukan, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang. 8 orang saksi. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan ketua koperasi Al-Ajariyah selaku pemilik tambang yang beralamat di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan kepala teknik tambang atau pengawas yang beralamat di Desa Girinata, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai update pencarian dan juga evakuasi di lokasi longsor tambang ini, kita akan bergabung dengan reporter Faisal Rinaldi yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi Faisal, silahkan dengan informasi terkini dari lokasi.
Ya baik, selamat pagi Philip, Andi Kumala dan juga pemirsa. Untuk proses evakuasi hari keempat saat ini di pukul 8 pagi memang belum dimulai. Dikarenakan untuk kondisi TKP atau lokasi ini masih dalam status berbahaya. Kami di sini sejak pukul 7 pagi tadi, Philip, Andi Kumala, di mana dalam 20 menit terakhir sudah 3 kali terjadi longsor susulan yang berada di sisi sebelah kanan. Nah kemudian ini yang menjadi diwaspadai oleh para petugas tim gabungan yang terdiri dari tim SAR, kemudian juga TNI Polri dalam melakukan proses evakuasi hari ini. Nah lantas Philip, Andi Kumala, bagaimana sebenarnya proses evakuasi atau persiapan hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan tim SAR yang diwakili dengan perwira operasi SAR hari ini, yakni ada Pak Syarif Prabowo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Pak, untuk hari keempat proses evakuasi hari ini, sebenarnya yang pertama dulu saya ingin tanyakan adalah persiapannya Pak, bagaimana Pak? Baik, kami sudah melakukan apel kesiapan pasukan, di mana memperkuat pasukan baik dari unsur TNI Polri dan tim SAR gabungan. Itu untuk hari keempat ini sebanyak 400 personil lebih yang akan siap melaksanakan operasi SAR untuk di hari keempat ini. Oke. Baik Pak, informasi yang tadi kami dapatkan bahwa nantinya proses evakuasi akan kembali dilanjutkan apabila sudah dilakukan asesmen oleh alat pendeteksi getaran. Ini mungkin boleh dijelaskan secara ringkas atau simpel penjelasannya seperti apa Pak? Baik, betul sekali, karena kemarin sudah terjadi longsoran yang sangat besar. Untuk hari ini kita datangkan dari satu alat dari SDM, yaitu pendeteksi getaran pada struktur bukit atau getaran tanah yang berindikasi untuk terjadinya longsoran, begitu. Oke. Artinya proses evakuasi baru akan dimulai nanti setelah asesmen itu selesai? Betul sekali. Untuk tadi perintah dari IC Commander atau dari Pak Dandim selaku IC Commander, kita tidak bisa melakukan pencarian sebelum adanya hasil dari investigasi alat tersebut. Apakah aman atau tidak. Nanti setelah evaluasi, jika mana memungkinkan untuk melakukan pekerjaan di area tambang ini, kita akan langsung melakukan pencarian. Oke, baik Pak. 3 hari sudah berlalu Pak, dan hari ini sudah masuk hari keempat, 19 korban sudah ditemukan, artinya masih ada 6 lagi. Mungkin boleh dijelaskan Pak, kesulitan apa yang selama ini dialami oleh para petugas Pak? Baik, untuk kesulitan dari hari pertama hingga hari keempat ini adalah masih yang sama, karena medannya ini adalah longsoran batu. Yang bisa bergerak atau yang bisa melakukan pencarian itu adalah alat-alat berat, karena beda dengan longsoran tanah sehingga kita bisa melakukan pencarian secara manual. Dan di samping itu juga kondisi tebing-tebing di sini masih rawan sekali terjadinya longsoran, sehingga membuat waktu kita menjadi terhenti ketika adanya longsoran susulan. Jadi tidak efektif untuk efektivitas pencarian dari pagi hingga sore hari. Ketika pada siang hari terjadinya longsoran akan kita cut seperti itu. Baik Pak, untuk kemarin di hari ketiga difokuskan dengan 6 titik, kemudian di hari yang kedua difokuskan 2 titik. Untuk hari ini fokus pencarian ada di berapa titik Pak? Baik, untuk pencarian tetap kita membagi 2 worksheet ya, worksheet A dan worksheet B. Namun titik-titik yang dicurigai ini hasil dari indikasi dari Kinen yang menduga adanya korban-korban reruntuhan longsoran ini. Jadi untuk kemarin betul ada 6 titik. Untuk hari ini sedang melakukan pengecekan. Hasil dari Kinen kami masih menunggu apakah tetap ada 6 titik atau di titik-titik yang berbeda dari yang kemarin, begitu. Penegasan terakhir Pak, mungkin untuk saat ini artinya berarti proses evakuasi akan dilakukan setelah asesmen nanti? Betul sekali, waktunya juga kita masih menunggu dan para operator beko juga sedang menunggu hasil dari asesmen tersebut. Baik, terima kasih Pak Syarif, sehat selalu dan semoga evakuasi berjalan dengan lancar, seluruh korban bisa ditemukan Pak. Terima kasih.
Ya, Philip, Andi Kumala dan juga pemirsa, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Syarif bahwa untuk proses evakuasi hari ini belum bisa dimulai dikarenakan dilakukan asesmen terlebih dahulu untuk bisa memastikan apakah lokasi ini aman atau tidak untuk para petugas yang akan melakukan pencarian para korban yang hingga saat ini belum ditemukan. Total keseluruhan Philip dan juga Andi Kumala untuk hari keempat ini sudah ada sekitar 19 korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dan juga di hari keempat ini kemarin juga kami mendapatkan informasi bahwa seluruh korban juga telah berhasil diidentifikasi dan juga sudah dikembalikan ke pihak keluarga untuk segera disemayamkan. Nah, kita doakan sama-sama Philip, Andi Kumala, semoga proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar dan juga seluruh korban yang hilang bisa segera ditemukan. Demikian kami kembalikan ke studio. Langsung saja kita kasih kabar viral pertama. Pemirsa, sekelompok remaja bersenjata tajam menyerang permukiman warga di Kampung Cibulu, Kedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. 1 orang dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut. Dalam video rekaman CCTV, suasana mencekam saat para pelaku masuk ke lingkungan permukiman. Menurut warga, kelompok remaja ini menyerang tanpa alasan yang jelas. Begitu ya. Para pelaku disebut berjumlah puluhan orang dan membawa senjata tajam berukuran panjang. Akibat insiden tersebut, 1 orang dilaporkan tewas dan 2 lainnya mengalami patah tulang kaki. Kita ke berita viral lainnya, pemirsa. Kecelakaan adu banteng terjadi di Jalan Raya Pajajaran, Bogor, Jawa Barat. Pemotor yang tidak memakai helm melawan arus di tengah arus kendaraan yang ramai. Detik-detik kecelakaan lalu lintas tersebut terekam dalam kamera dashboard mobil. Seorang pengendara motor berkecepatan tinggi nekat melawan arah dengan posisi di tengah jalan saat arus sedang ramai. Akibatnya sepeda motor tersebut bertabrakan dengan kendaraan dari arah berlawanan dan terpental. Kecelakaan mengakibatkan penumpang motor mengalami luka berat dan korban ini sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Ini memang kalau dilihat dari video lawan arusnya di tengah ya, bukan di pinggir. Nah, ketika kecelakaan memang mobil ini tidak sempat mengerem karena memang sudah terlalu dekat, begitu Andi Kumala dan pemirsa ya. Kita ke kabar berikutnya. Pengendara sepeda motor yang baru keluar dari gang tertabrak mobil dan terpental sekitar 10 meter. Peristiwa yang terjadi di Muaro, Jambi tersebut mengakibatkan korban tewas. Dalam rekaman CCTV, mobil melaju dengan kecepatan tinggi menabrak pengendara motor yang baru saja keluar gang untuk menyeberang dari arah berlawanan. Pengendara motor keluar dari gang tanpa tengok-tengok dan langsung menuju jalan raya. Tabrakan pun tidak terhindarkan dan korban terpental sekitar 10 meter. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Meski identitas korban belum dirilis secara resmi, informasi awal menyebut korban adalah siswi dari SMA Pelita Raya. Untuk berita viral yang satu ini, pemirsa, adegannya jangan ditiru ya. Pengendara motor melakukan aksi di jalan raya saat sedang turun hujan. Iya, hidup lagi capek-capeknya, aksi pengendara motor ini menjadi perhatian dan viral di media sosial. Kondisi jalanan yang basah saat hujan deras, sang pengendara motor justru melakukan aksi freestyle di atas motor. Anak ini dance antara ini. lucu juga dan bahaya juga ya. Adegan pengendara motor tersebut bukan untuk ditiru ya pemirsa, dan karena sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Masih kabar viral untuk Anda, 2 kakak beradik yang selalu berdiri tegak dan memberi hormat setiap kali Presiden Prabowo melewati rumahnya viral di media sosial. Keduanya akhirnya mendapat apresiasi dari Presiden berupa bingkisan alat sekolah dan sejumlah uang. 2 kakak beradik yang selalu berdiri tegak dan memberi hormat setiap kali Presiden Prabowo melewati rumahnya viral di media sosial. Keduanya akhirnya mendapat apresiasi dari Presiden berupa bingkisan alat sekolah dan sejumlah uang. 2 kakak beradik yang selalu berdiri tegak dan memberi hormat setiap kali Presiden Prabowo melewati rumahnya viral di media sosial. Keduanya akhirnya mendapat apresiasi dari Presiden berupa bingkisan alat sekolah dan sejumlah uang.
Inilah video kedua kakak beradik bernama Abdullah Faik Al-Ghifari berusia 13 tahun dan adiknya Muhammad Arka Al-Katiri berusia 8 tahun yang viral di media sosial. Kedua anak dari pasangan Dadan Sulaiman dan Ainur Laila Fatmawati yang tinggal di Kampung Gunung Batu ini punya kebiasaan selalu menghormat saat rombongan kendaraan Presiden Prabowo Subianto melintasi rumahnya. Kebiasaan ini mereka lakukan sejak Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Berarti keluarga ini punya rundown kapan Presiden Prabowo Subianto lewat di sini. Iya, dari mana ya? Ya. Bocor ya. Makanya sebelum Prabowo lewat, mereka selalu memberikan hormat begitu. Saya juga sering nungguin sih Presiden lewat depan rumah tapi nggak pernah lewat. Gimana dong? Gangnya kurang gede kayaknya ya. Aduh. Kita ke berita viral lainnya, pemirsa. Belasan pembuang sampah liar di Sidoarjo, Jawa Timur terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan Satgas Gabungan. Dalam video yang viral di media sosial ini terlihat seorang pemuda berusaha kabur menggunakan sepeda motor usai membuang sampah dalam kantong plastik besar di lahan kosong yang berlokasi di Jalan Raya Bypass Sedati Juanda, Sidoarjo. Petugas langsung sigap sehingga pelaku ini tertangkap. Selanjutnya pelaku diamankan ke kantor desa Sedati Gede untuk pendataan dan diberikan sanksi sosial. Sejak Satgas terbentuk hingga hampir sepekan terakhir yang dilakukan operasi, sudah terjaring belasan pembuang sampah liar. Ini bukan juru parkir liar aja yang ditangkap-tangkepin ya, tapi pembuang sampah liar juga. Ternyata OTT itu juga bukan punya KPK, gitu ya. OTT juga ada yang pembuang sampah liar begitu. Pemirsa, selesai melakukan pemusatan latihan di Bali, sejak 26 Mei Timnas Indonesia resmi tiba di Jakarta pada Minggu malam. 30 pemain yang sudah bergabung akan melakukan latihan lanjutan di Jakarta untuk bersiap menjamu Cina pada 5 Juni mendatang. Timnas Indonesia tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 7 malam dan langsung menuju Hotel Fairmont di Jakarta Pusat. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyatakan seluruh pemain dalam kondisi yang fit dan siap melakoni latihan lanjutan di Jakarta. Latihan di Jakarta akan fokus pada pematangan taktik, mengingat waktu semakin dekat dengan laga kontra Cina pada 5 Juni mendatang. Tentunya laga melawan Cina menjadi kunci meraih poin penuh untuk menjaga asa Garuda ke Piala Dunia 2026. Seperti biasa, kami sudah ada jadwal latihan ya selama di Jakarta ini, tidak tidak mendadak ada, tapi itu sudah dijadwalkan dari dulu, dari kemarin-kemarin, dan semua sudah disepakati oleh tim kepelatihan sehingga tinggal dilaksanakan saja. Besok lagi nih? Latihan besok. Ya. Pak, nanti tinggal lebih ke pematangan taktik atau tetap latihan fisik juga, Pak? Mengingat waktu sudah mepet, tentu pasti akan berkaitan dengan taktikal. Pak, targetnya untuk lawan Cina dan Jepang berapa poin? Ya harus 3 poin, harus poin penuh. Makanya. Bagaimana persiapan timnas hari ini? Jelang laga lawan Cina, kita akan bergabung dengan Syahda Yustisa yang berada di sekitar Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat pagi Syahda, bagaimana sejauh ini informasi mengenai persiapan timnas? Baik, selamat pagi Andi Kumala, Philip dan juga pemirsa. Memang menjelang laga krusial Timnas Indonesia yang nantinya akan melawan Cina, tepatnya tanggal 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, tentunya memicu semangat tersendiri bagi para pendukung Timnas karena ini merupakan babak lanjutan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, kita akan bahas bagaimana kemudian persiapan Timnas, kemudian gosip-gosip tentang seputar nama-nama yang akan bermain nanti melawan Timnas. Kita akan bahas hal tersebut bersama dengan narsum saya yang spesial saat ini sudah hadir, yakni mantan pemain sepak bola sekaligus pengamat bola tanah air, yakni Bang Fenat Huta. Selamat pagi, Bang. Pagi. Saya lupa udah punya mic ya. Ya, pagi Mas Eda. Oke nih, Bang, gimana kita melihat persiapan nantinya timnas kita nanti melawan Cina di tanggal 5 Juni?
Iya, saya bermain di kandang sendiri ya, dan ini kesempatan bagi kita bisa mendapatkan poin 3, walaupun bukan pekerjaan yang mudah ya, karena kita tahu juga kita di kandang Cina kita dikalahkan dengan skor 1, skor tipis, tapi bagaimanapun dengan komposisi pemain sekarang yang berbeda dan berubah ketika kita dikalahkan, saya pikir ada kesempatan untuk bisa menangkan pertandingan dan wajib mendapatkan poin 3 untuk bisa tetap menjaga asa lolos ke putaran keempat. Nah, Bung, kan kita lihat bahwa persiapan yang dilakukan oleh Timnas Tanah Air ini kan agaknya cukup lebih lama dibanding latihan-latihan sebelumnya. Menurut Bang Fe, ini apa kemudian yang ingin dilihat dari persiapan yang lebih lama ini? Apakah tujuan membangun chemistry di antara nama-nama yang baru ini? Iya, saya setuju ya. Paling tidak chemistry bisa didapat dan juga pelatih mungkin bisa memberikan deal mengenai formasi permainan, bagaimana nanti taktikal yang akan dimainkan, dan saya pikir ini menjadi kesempatan yang sangat baik karena sebelumnya Timnas sebelum bertanding di Piala Dunia itu hanya berkumpul dengan 2 hari, 3 hari pertemuan dan mereka harus bertanding. Saya pikir ini dengan waktu yang sangat signifikan, 1 pekan sudah di Bali mereka latihan dan sekarang sudah kembali ke Jakarta dan mempersiapkan diri untuk bermain tanggal 5 nanti. Saya pikir ini waktu yang sangat baik dan sangat ideal buat mereka bisa membangun chemistry dan nantinya menjalankan segala taktikal yang diinginkan pelatih dengan baik. Bang, kita kan ngelihat di sini kan ada pemain baru yang masukkan seperti Stefano Lillipali, kemudian juga ada Bek Putra dari Persib. Nah, gimana kemudian nama-nama baru ini nantinya akan bergabung dengan tim yang ada dalam permainan nanti mendatang? Iya, kalau berbicara pemain yang baru disebutkan oleh Syahda ini kan mereka juga pemain-pemain yang memang biasa juga dipanggil untuk tim nasional, tapi memang mungkin momennya sekarang mereka baru kembali dipanggil lagi. Nah, dengan membangun chemistry ketika di Bali, saya pikir ada kesempatan mereka nanti kalau diberikan kesempatan bermain, mereka pasti sudah bisa menjalin hubungan chemistry dengan baik. Tapi kalau melihat kesempatan, tentunya kembali kepada pelatih. Karena setiap taktikal, formasi permainan, cara permainan nanti itu kan pelatih yang mengerti siapa pemain yang cocok di karakter setiap posisi yang akan dimainkan. Jadi kalau saya lihat nanti ini udah begitu banyak pemain, bahkan nantinya akan ada yang dicoret, tidak semua akan dibawa. Dan juga kita juga kekurangan 5 pemain yang tidak bermain karena ada yang akumulasi, ada juga yang cedera. Jadi saya pikir ini kesempatan bagi Patrick di Bali kemarin untuk bisa melihat kesempatan mana pemain mungkin yang bisa dipakai nanti pada saat bermain lawan China. Nah, menarik sekali nih ketika tadi Bang Fe menyebut soal coret-coret nama. Bagaimana kemudian Bang Fe sendiri melihat dari Patrick Kluivert sendiri untuk melakukan hal tersebut? Iya, kalau saya melihat apa yang dilakukan Patrick Kluivert tentunya juga dengan jajaran pelatihnya ya, Daniel Lanzat dan juga yang lain. Saya pikir di sini melihat bagaimana kesiapan dari pemain, terutama dari fisik ya. Karena nanti bagaimana untuk menopang cara permainan, pola permainan, tentunya diperlukan fisik dari setiap pemain mungkin yang siap untuk menjalankan tugas di setiap menit permainannya nanti. Dan kalau melihat dari komposisi yang ada, saya melihat mungkin tidak begitu banyak juga nanti perubahan yang dilakukan ya. Dengan para pemain belakang kita tahu Justin Hapner, Idzes dan juga Rido ini udah sangat padu permainannya ya. Saya pikir jangan diganti ya, jangan dirubah dan tinggal menentukan bagaimana formasi di tengah dan juga nanti di depan dengan tidak hadirnya juga Ragnar Orangmangun. Tentunya mungkin ada pilihan di sana, mungkin ada Egy, ada Yakob Sayuri juga. Karena kita tahu juga Marcelino pun juga tidak bisa main dan itu 2 pemain depan yang menurut saya juga sangat mumpuni kalau mereka dimainkan sama dengan Ole Romani. Nah, ini menarik sekali nih Bung. Tadi nama-nama yang tadi gak sempat bermain karena kan 5 pilar timnas ini gak bermain ya Bung ya. Salah satunya Marcelino, Ragnar, kemudian juga ada Martin Paes yang kiper kan. Kemudian Eliano, Sandy Walsh, ada Bagas juga. Nah, ini bagaimana nih Bung melihat bahwa kelima pemain pilar ini tidak bermain dalam pertandingan melawan Cina? Ya, kalau melihat komposisi yang ada sekarang ini, saya pikir setiap pemain di posisi masing-masing ini udah bisa melengkapi ya. Jadi siapapun tidak bisa diturunkan, tentunya pasti akan ada pemain pelapisnya mungkin yang siap untuk dimainkan. Dan ini kan kembali kepada bagaimana pelatih ya. Pelatih yang akan melihat kemampuan dari setiap pemain yang akan memang siap untuk diturunkan melawan China nanti. Nah, ini Bung sebagai antisipasi, bagaimana kemudian sebagai pengamat sepak bola menelaah dan juga kekuatan dari Cina sendiri supaya Indonesia punya antisipasi nanti saat menghadapi Cina? Iya, kalau melihat dari pertandingan pertama melawan China ya, dengan formasi 3-4-3, kita banyak celah di sektor flank ya, sektor sayap, dan begitu banyak kesempatan momen gol dari China pun juga dari counter attack cepat dari sektor flank, di mana para pemain tengah ini, defender agak sedikit terlambat untuk menutup, sehingga akhirnya begitu gampang Zhang dan juga pemain China, saya lupa nama siapa, yang mencetak gol, 2 gol begitu gampang babak pertama. Ini yang membuat akhirnya kita agak sedikit turun mental permainannya. Dan kalau melihat dari cara permainan seperti kemarin, saya melihat tentunya pasti setiap pelatih Alex Pastor, Daniel Lanza dan juga Patrick Kluivert sudah menonton videonya lagi untuk bisa menganalisa dan juga nanti mengevaluasi bagaimana harus mainkan pola melawan China sendiri. Kalau kita melihat
Mungkin ada kemungkinan bisa kembali mungkin dengan 4-3-3 atau misalnya pun bermain dengan 3-4-3. Tentunya setiap lini dari sektor flank ini harus cepat untuk menutup daerah pertahanan ketika kita diserang. Dan kalau saya melihat sebenarnya potensi kita untuk bisa menang pertandingan sangat besar. Karena dengan cara kita yang sekarang berubah, dengan adanya Ole Romeni sebagai seorang goal getter yang kita harapkan bisa kembali mencetak gol, tentunya akan menjadi peluang buat kita di sini. Nah, kira-kira mungkin bisa dipastikan lagi nih Bung, peluang nanti timnas kita menghadapi Cina bisa ditegaskan ke pemirsa bagaimana kemudian nih refleksinya? Ya, kita harus percaya diri ya, kita harus percaya diri tapi tidak boleh overconfidence. Kita sebagai pendukung juga masyarakat Indonesia, saya berharap semua juga bisa memberikan dukungan yang kualitas, yang semangat tinggi, yang sangat luar biasa. Sehingga akhirnya itu akan mendorong kepada tim nasional kita. Sehingga akhirnya mereka bisa bermain lepas dan mereka bisa menampilkan penampilan terbaik untuk kemenangan 3 poin Indonesia. Karena kalau kita kalah, tentunya akan semakin berat. Kalau kita kalah dengan China, mereka akan mendapatkan poin 9 sama seperti kita. Kalaupun misalnya Bahrain menang lagi lawan Arab Saudi, itu poinnya sama 9. Artinya untuk mendapatkan peringkat keempat dan lolos ke putaran keempat, itu ada 3 tim yang bersaing. Dan kita harus menentukan pertandingan terakhir lawan Jepang harus menang. Jadi akan sangat berat. Kalau kita sudah menang lawan China, lawan Jepang, kita berharap draw pun udah bagus. Walaupun kalah, kita masih bisa di peringkat 4. Gitu. Baik. Nah, Bung, ini kan seperti yang kita tahu, dalam proses permainan ini kan kedua tim sama-sama menutupi ya strategi permainannya. Iya. Cina sendiri kita tahu tertutup nih ya kan pola permainannya. Tapi kan kita baca riwayatnya bahwa mereka dalam pertandingan melawan Indonesia ini menambah waktu latihan ini menjadi 100% katanya. Takutnya tambahan injury time untuk memperkuat mental para pemainnya. Nah, menurut Bang Fei, ini bagaimana timnas Indonesia menyikapi pola salah satu pola permainan atau pola ajaran timnas Cina itu sendiri? Ya, kalau saya melihat begini ya, setiap tim ini mempersiapkan timnya itu pasti dengan strategi masing-masing ya. Kita tahu memang China juga datang ke Jakarta ini pasti dengan misi akan mendapatkan poin. Karena asa 3 poin ini membuat mereka juga bisa tetap bertahan untuk mendapatkan kesempatan lolos ke putaran 4. Artinya setiap pelatih pun akan mempersiapkan timnya dengan baik, dengan segala macam kondisi yang mereka akan dapati nanti di sini. Tentunya mereka udah mengantisipasi. Makanya itu saya pikir apapun dilakukan oleh pelatih Cina itu juga menjadi antisipasi buat Indonesia sendiri. Dan saya setuju bahwa Indonesia di sini harus mendapatkan poin maksimal dan kita harus menang melawan China. Luar biasa. Terakhir, Bung, harapan dan juga kira-kira prediksi skor nantinya Indonesia lawan Cina. Ya, harapannya besar, harapannya Indonesia menang. Kalau untuk prediksi skor, saya prediksi mungkin 2-0 untuk Indonesia. Oke, saya juga 2-0 untuk Indonesia. Pokoknya harus menang. Indonesia. Indonesia luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih. Ya, itu dia tadi pemirsa tanggapan dari pengamat sepak bola. Tentunya harapannya adalah permainan terbaik bisa kemudian nanti ditampilkan para pemain timnas kita dan tentunya bisa memperoleh harapan terbaik ya, Bung ya, supaya bisa memenangkan laga nantinya melawan Cina tanggal 5 Juni mendatang. Sementara demikian saya kembalikan ke Andi Kumala dan Philip di studio. Baik, terima kasih Syahda Yostisa. Semoga kita harapkan optimisme Syahda juga tertular untuk timnas Indonesia kita. Terima kasih Syahda. Salam juga untuk Bang Fena Huta Barat. Ya pemirsa, dengan laporan dari Syahda Yostisa tadi terkait timnas Indonesia peluangnya utak-atik menghadapi Cina, tentunya kita berharap Indonesia bisa menang sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Makan kue kenari pakai es kelapa. Cakep. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa.